Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, sahabat bertumbuh dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam episode podcast kali ini kita akan mengangkat satu renungan yang berjudul Orang Percaya Harusnya Menjadi Terang. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara dan semua orang percaya, kita seharusnya menjadi terang bagi dunia ini. Itu sebabnya kenapa ayat pembacaan kita berkata bahwa kamu adalah terang dunia yang memancarkan terang Kristus, terang atau wajah dari Bapa Sorgawi. Orang gak pernah melihat wajah Tuhan, tetapi biarlah orang bisa mengetahui Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik dan penuh dengan kasih setia melalui terang yang kita pancarkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya tegaskan ya, terang itu harus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma ketika engkau melayani di gereja sebagai pelayan mimbar, pelayan puji-pujian dan lain sebagainya. Itu baik, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, orang melihat terang itu lewat kehidupan kita, yakni perbuatan-perbuatan baik, sehingga orang akan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Saya bersyukur karena ayat ini adalah bagian daripada khotbah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bisa menjadi sebuah perintah bagi setiap orang percaya, bahwa kamu harus menjadi terang. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang yang sudah datang ke dunia ini, dan kita orang percaya harusnya juga menjadi anak-anak terang. Nah, secara spesifik saya mau sampaikan beberapa hal yang bisa saya katakan sebagai perbuatan-perbuatan baik. Yang paling utama ialah kita seharusnya memiliki etika kekristenan yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa waktu kemarin saya ada menyaksikan satu diskusi lintas keyakinan di YouTube ya, antara orang Kristen dan seorang rabi penganut ajaran Yudaisme atau agama Yahudi ya, yang berpusat kepada Tanakh. Nah, Tanakh itu sendiri adalah perjanjian lama yang berisi kitab Taurat, kitab sejarah, dan kitab nabi-nabi. Dalam diskusi ini ada seorang pastor Kristen yang bercerita bagaimana di dalam agama Yahudi mereka sangat menekankan kepada yang namanya perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi etika sekalipun itu tidak kelihatan. Nah, ini sebagai orang Kristen kita juga harus belajar memiliki etika kekristenan yang berpadanan dengan kitab suci kita. Lebih-lebih kita yang sudah ditebus dan yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, etika orang Yahudi itu menceritakan bahwa ia adalah seorang imigran ya, seorang pengungsi yang datang ke Amerika Serikat, tepatnya di kota Seattle, sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, sampai di sana ia dalam keadaan yang sangat susah, kemudian suhu di kota itu sangat amat dingin. Lalu setelah ia bekerja begitu rupa, ia memutuskan untuk membeli sebuah mantel. Dan untuk membeli mantel itu, ia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, sekitar kurang lebih 4 jam. Kemudian ia membeli sebuah mantel, dan ia membayar, kemudian ia pulang. Sesampainya di rumahnya, ketika ia merogoh kantong dari mantel itu, ia kaget, ia menemukan sebuah bros yang sangat mahal sekali, karena di situ bertahtakan dengan yang namanya permata dan berlian. Saudara tahu apa yang ia lakukan? Ia bisa saja mengambil bros itu dan menjualnya dengan harga tinggi. Ia pasti untung ya, ia pasti cuan sekali. Tetapi itu tidak ia lakukan. Saudara tahu apa yang ia lakukan kemudian? Ia lantas kembali ke penjual mantel itu.
dan ia mengembalikan bros itu. Ia berkata, saya membeli mantel ini dan tidak dengan bros ini. Itulah yang namanya etika bagi orang Yahudi. Kalau kita bilang sekarang, orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang lurus hidupnya. Nah, sudahkah kita jadi orang Kristen seperti itu? Kalau kita lihat dompet orang jatuh aja, apakah kita betul-betul akan mengembalikannya sebegitu rupa oleh karena kita beretika? Coba saudara pikirkan bagaimana perasaan orang yang punya dompet ketika dompetnya jatuh aja. Dia mungkin gak mikirin bahwa uangnya hilang. Dia mungkin mikirin ada begitu banyak kartu-kartu dan surat-surat berharga di situ yang mengurusnya sangat amat ribet di negeri ini. Atau ketika saudara sedang duduk makan dan saudara lihat sebuah handphone tergeletak, ternyata itu handphone orang ketinggalan, orang yang makan sebelum Anda. Kalau saudara tidak punya etika, saudara pasti akan ambil handphone itu dan saudara akan jual. Yang penting cuan. Tapi sebagai orang Kristen yang punya etika, yang punya terang dalam hidupnya, ia pasti akan, paling tidak ia akan memberitahukan di sosial media bahwa saya menemukan handphone ini terjatuh atau ketinggalan di warung ini atau terjatuh di jalan ini. Bagi pemiliknya silahkan hubungi saya. Dan banyak lagi etika-etika di dalam kehidupan kekristenan di mana itu bisa kita lakukan secara simpel, secara sederhana, tetapi banyak kali kita enggan melakukannya. Justru itu menunjukkan kita tidak lagi berlaku menjadi terang. Kita tidak lagi memiliki kasih. Sebagai atasan, sudahkah kita membayar gaji karyawan kita atau orang-orang yang bekerja dengan kita tepat pada waktunya? Apakah saudara pernah menambahkan bonus bagi dia atau upah lembur bagi dia? Banyak kali orang percaya akhirnya justru menjadi batu sandungan yang membuat orang akhirnya, kok orang Kristen kayak gini sih? Saya banyak mendengar ya cerita-cerita tentang atasan-atasan atau bos-bos yang sudah punya jabatan tinggi. Mereka semena-mena dengan bawahannya. Mereka menindas orang-orang di bawahnya dengan lembur-lembur, tapi uang lembur tidak dibayar. Mereka tidak punya nurani, mereka tidak pernah memikirkan bahwa mungkin bawahan mereka punya anak, punya suami yang harus ia layani, punya keluarga. Karena sekali lagi, yang ada di dalam benak kebanyakan orang hari ini ialah cuan, uang, untung. Masalah kebaikan itu nonsen, itu belakangan aja. Justru disinilah saudara kita gagal menjadi orang Kristen yang benar, karena kita gagal memancarkan terang dari Kristus di tengah-tengah dunia. Mari saudaraku, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu terus menaruhnya di bawah gantang. Tidak ada yang namanya kita orang Kristen tapi kita menyembunyikan perbuatan kita. Sebagai orang percaya, terang itu harus terpancar. Buah-buah kehidupan kita itu harus keluar. Karena perbuatan-perbuatan baik itu sumbernya ada pada pokok anggur yang benar. Ketika saudara melekat kepada sumber itu, saudara ibarat steker listrik itu dicolok kepada sumbernya. Dan saat itu terjadi, saudara akan memancarkan terang terus-menerus. Mari saudaraku, jadilah orang percaya yang selalu memancarkan terang di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini. Kami percaya renungan ini boleh menegur kami, mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Agar kami yang dari semula sudah menerima terang, yakni Tuhan Yesus Kristus, kami pun memiliki tugas untuk memancarkan terang itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan terang, menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan adil yang memuliakan Bapa kami yang ada di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.